Shalom Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang di rumah menyaksikan streaming YouTube khotbah kita di GKTI Raja Daud, YouTube gereja kita GKTI Raja Daud. Bagi teman-teman juga bisa memberitahunya kepada saudara-saudara dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki seri ketiga atau minggu ketiga di bulan September ini dengan tema besar kita, Youth for Christ, anak muda untuk Tuhan. Seri pertama kita bahas dari kitab Yosua. Kita belajar tentang anak muda yang kuat dan teguh. Yang kedua kemarin kita belajar dari anak muda ini pakai Tuhan luar biasa di Alkitab, Timotius, tentang anak muda yang melayani pelayanan yang sejati. Dan hari ini seri ketiga kita akan belajar tentang anak muda yang berhikmat. Ya. Berbicara anak muda yang dari seri pertama dan kedua kita selalu berbicara anak muda yang labil. Tentu hikmat sangat-sangat sulit didapatkan dari seorang anak muda. Banyak orang yang berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Hikmat, kebijaksanaan, atau petuah biasanya didapat dari orang tua. Benar ya? Orang tua kita yang katanya sudah banyak pengalaman makan asam garam dunia ini, makanya tidak heran mereka darah tinggi karena makan asam garam terus. Selalu bisa memberitahu tentang kata-kata bijak, ya, kata-kata petua dalam memberitahu kepada anak muda. Tapi apakah benar anak muda tidak memiliki hikmat? Nah, ini sangat penting gitu ya. Dan kita belajar dari sosok yang diberikan hikmat luar biasa oleh Tuhan. Siapa? Salomo. Betul ya? Salomo saya ketika menggantikan ayahnya Daud, mungkin usianya juga tidak begitu tua. Dan sama seperti Yosua, dia tidak memiliki banyak pengalaman untuk memimpin bangsa yang sangat besar, yaitu Israel. Makanya apa dikatakannya ketika dia ditunjuk Allah untuk menggantikan Daud menjadi raja, aku bukan meminta kekayaan, tapi aku meminta hikmat, sebagaimana aku bisa menimbang perkara untuk bangsa yang besar ini, Israel. Nah, ini yang diperlukan oleh anak-anak muda. Hari ini tema kita adalah anak muda yang berhikmat. Mari buka Alkitab kita dari tulisan Amsal Salomo yang sangat luar biasa, yang biasa menuntun hidup kita hari demi hari. Amsal, kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4. Oke? Kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4. Hari ini kita tidak membahas dari satu ayat, tapi saya ingin melihatnya dari keseluruhan. Biasanya dari satu ayat saja, tapi ini pun kita akan lihat dari keseluruhan. Pasal 4 ayat 1 sampai 4. Amsal 4 ayat 1 sampai 4 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara teman-teman sekalian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjuk. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Kita Amsal, kitab yang penuh dengan nasihat. Kalau di Batak disebut poda, ya betul ya. Nasihat. Dan biasanya Amsal ini untuk menuntun hidup kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Penulisnya kita tahu Salomo, itu ada di pembukaan Amsal di pasal 1. Raja diberikan hikmat kebijaksanaan dan menimbang banyak perkara. Dari pasal 1 sampai 3 sebelum pasal 4 yang kita baca, semua berbicara bahwa tujuan Amsal ini adalah nasihat hikmat, menuntun hikmat, berkat dari hikmat. Bahkan di pembukaannya yang menjadi fondasi dari pembacaan kita Amsal, coba nanti balik Amsal 1 ayat 7. Coba buka Alkitabnya, balik Alkitabnya. Amsal 1 ayat 7 dikatakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang pintar itu bukan karena IQ tinggi. Orang pintar itu bukan karena dia banyak baca buku. Orang pintar itu bukan karena dia semalam suntuk menghafal dan belajar. Orang pintar itu takut Tuhan. Itu yang penting. Karena lewat takut Tuhan, kau mendapat pengertian dan hikmat. Ini dia fungsi Amsal ini dalam hidup kita. Dari hari ini kita belajar khususnya untuk anak-anak muda ya. Anak-anak muda untuk memberikan, untuk mendapat hikmat. Saya ingin memberi subtema untuk menjadi poin yang kita catat. Bagaimana menjadi anak muda yang berhikmat? Nah ini dia. Hikmat itu diberikan Allah.
Ya, hikmat diberikan Allah. Dengan takut Tuhan, kau akan mendapatkan hikmat dari Allah. Bagaimana menjadi anak muda yang berhikmat, atau bagaimana kita menjalani hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Lihat ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2, perhatikan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Fokus dulu di ayat 1-nya Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Ada kata apa pertama? Ayat 1, dengarkanlah. Nah ini penting ini. Dengarkan hai anak-anak. Apa yang kita dengarkan? Kalimatnya, didikan seorang ayah. Kata dengarkanlah, syama dalam bahasa Ibrani ini sangat kuat. Bukan hanya sekedar mendengar, melainkan memberi perhatian khusus kepada apa yang didengar dan harus mentaati apa yang didengar. Harus dilakukan perintah itu. Dengarkan itu sebuah perintah. Dan dalam terjemahan Ibrani syama, harus didengar dan ditaati. Ya. Ini sama seperti syahadatnya orang Yahudi. Apa itu? Dengarkanlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema o Israel, Elohim Elohenu, Elohim Echad. Wah, itu syahadatnya orang Yahudi. Dengarkanlah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi apa? Setelah kau tahu Tuhan itu Esa, kau harus melakukan perintah. Nah, apa yang kita dengarkan? Didikan seorang ayah. Di ayat 1. Coba yang perempuan, anak muda yang perempuan, kritisi ayat ini. Kok kalian gak protes? Loh, kenapa didikan seorang ayah? Ibunya mana? Dan biasanya kita tahu anak itu lebih dekat kepada ibunya ya. Kenapa didikan seorang ayah ya? Ibu-ibu atau nanti teman-teman perempuan yang muda yang akan menikah menjadi seorang ibu, setelah punya anak, protes baca ayat Amsal ini. Kenapa Salomo bilang didikan seorang ayah? Karena balik ke konteks. Dalam budaya kuno, iya, memang andil perempuan jarang ditulis. Tapi nanti akan ditulis di ayat selanjutnya kok. Di bawahnya, coba perhatikan. Ada ditulis juga ayah dan ibu. Ya, dalam budaya kuno, pemimpin adalah keluarga, adalah suami, adalah pria yang membawa semua keluarganya, termasuk istri dan anaknya, harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Harus dia mengajarkan berulang-ulang. Kan itu perintah Tuhan kepada imam-imam. Imam adalah suami, cowok. Makanya dengarkan didikan seorang ayah. Seorang pria, kalian anak muda, harus bisa mendidik firman Tuhan nanti dalam keluarga kalian. Dengarkan didik seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya beroleh apa? Pengertian. Dengan perhatian penuh terhadap didikan seorang ayah, kita mendapat wawasan. Pengertian di sini, wawasan kebaikan dan hikmat. Nah, ini. Lalu Salomo mengatakan ayat 2, berarti ayat 2 apa? Karena aku memberikan ilmu yang baik. Salomo menjelaskan dia memberi pengajaran yang baik, petunjuk hidup yang baik. Ikuti itu, jangan pernah tinggalkan anak-anakku, katanya. Ilmu yang baik. Itu dia. Orang tua ini menjadi cerminan bagi kita juga nanti anak muda yang bakal menikah, memiliki anak. Jangan hanya memberikan yang terbaik menurut ukuran duniawi kepada anak-anak kita, tapi kita harus memberikan pengajaran sesuai firman Tuhan. Sekarang kan kita nggak tega, pengen selalu mengabulkan apa yang diminta, nggak bisa. Kita harus memberikan ilmu yang baik, yaitu hikmah. Ya. Makanya kita juga anak muda, jangan fokus kepada kehidupan duniawi atau ajaran-ajaran di gereja yang selalu mengutamakan berkat duniawi, kekayaan duniawi, mujizat duniawi. Bukan itu. Hikmah. Engkau akan dipimpin Tuhan lewat hikmatnya, maka engkau akan dipakai secara luar biasa. Apa poin pertama kita? Bagaimana menjadi anak muda yang berhikmat? Mendengarkan dan mentaati orang tua. Wah, dari ayat 1 tadi. Dengarkanlah anak-anak, didikan seorang ayah. Yuk kita dengarkan orang tua kita. Tapi kita pun sebagai calon orang tua. Kalau dulu orang tua kita gagal, dulu orang tua kita gak kenal Alkitab, kita harus kenal Alkitab. Makanya di kejaran anak muda zaman sekarang bukan lagi soal sukses duniawi, mempelajari firman Tuhan. Karena kau kelak akan mengajari anakmu. Itu berhikmat. Berhikmat bukan soal kau mendapat jabatan tinggi, gaji tinggi, bukanlah. Berhikmat adalah kau mengenal firman, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mentaati apa kata orang. Anak muda yang labil emosian
Berapa banyak di antara kita pasti pernah melawan orang tua? Pastilah hukum kelima itu, patik palimahoni itu kata orang Batak, udah kita langgar itu. Iya nah. Yang gue bilang kok sayang kau sama mamamu, semuanya pasti kau kabulkan apa yang dimintanya. Bullshit itu. Nanti punya pacar kau, misalnya kau sama pacar. Sampai apa disuruh mamamu gak kau lakukan. Kita pasti pernah berantem dan melawan orang tua kita. Tapi sebagai orang hikmah, dengarkan didikan ayah. Berarti Salomo bilang, aku sebagai anak selalu mendengar apa yang dikatakan bapakku. Siapa bapaknya? Daud. Dan Daud pasti mengajarkan apa? Orang yang sangat dekat sama Tuhan Daud ini pasti mengajarkan perintah Tuhan dan Taurat Tuhan. Daud nggak mungkin mengajarkan, nih kekayaan istana kita Salomo. Nggak mungkin. Enggak. Walaupun memang Salomo menjadi orang terkaya nantinya. Enggak. Hikmat. Saat Salomo meminta hikmat untuk menimbang perkara orang Israel, Allah menambahkan apa? Kekayaan dan umur panjang. Wah, jadi nanti ulang tahun kita, anak-anak muda kurang-kurangi. Ya, apa yang kau cita-citakan kabulkanlah Tuhan, berikan aku jodoh Tuhan, kurang-kurangi doanya itu. Berikanlah aku hikmat dalam menjalani hubunganku, kantorku, sekolahku, kuliah, keluarga. Itu lebih keren. Sama seperti doa Salomo. Ya. Dengan kita berhikmat, mendengarkan didikan orang tua, tentunya orang tua yang harus mengajarkan Taurat ya, mengajarkan firman Tuhan maksudnya, mengajarkan Alkitab. Tapi bukan berarti kalau dia nggak mengajarkan Alkitab kita bisa melawan, bukan. Taati. Apalagi anak muda yang pacaran. Dan kita kan udah cinta, terlalu cinta sama pacar kita, sampai kalau orang tua menasihati nggak setuju, banting pintu kita, ngambek, langsung merajuk, ya, nggak mau keluar, nggak mau makan. Jangan dengarkan didikan orang tua. Dan ini pun pesan untuk orang tua. Didiklah sesuai dengan apa kata Alkitab. Seringkali kita mendidik anak kita supaya kau sukses. Mau jadi apa? Dokter. Mau jadi apa? Pilot. Diberikan sekolah terbaik. Nggak ada yang salah. Diberikan pendidikan terbaik. Bahkan yang orang kaya malah memanjakan, memberikan uang jajan, memberikan supir, memberikan semua mobil, memberikan semua fasilitas. Apa? Kapan kau mengajarkan hikmat dari firman Tuhan? Kapan kau mengajarkan kebenaran Alkitab kalau hanya urusan dunia yang kau berikan kepada anakmu? Jadi orang tua pun harus tahu pesan ini. Jangan hanya anak yang mau mendengarkan orang tua. Orang tua harus mendidiknya sesuai dengan firman Tuhan. Ajarkan itu berulang-ulang. Itu kata Allah kepada orang Israel. Taruh itu di pintu rumahmu. Kapan mau berjalan, di lenganmu. Waduh, diajarkan berulang-ulang. Dengarkan didikan orang tua. Itu yang penting. Ya. Salomo juga dalam Kidung Agung, di dalam kalimat-kalimat puitisnya dalam menggambarkan perkawinan, dia begitu bangga kalau ibunya datang merestui pernikahan. Wah. Jadi anak-anak muda jangan pernah bilang gini, Pak, aku udah yakin pacarku ini dari Tuhan, Pak. Kami mau menikah, tapi bapak mama aku nggak setuju, Pak. Tapi mau kawin lagi aja lah, Bah. Mana ada dari Tuhan tapi kau kawin lagi? Kan nggak jelas itu mas. Bukan. Itu pasti nggak dari Tuhan. Restu orang tua tetap harus turun, walaupun bukan restu orang tua yang paling utama. Nah, kita jangan kita bolak-balikan juga. Ada kebudayaan yang mengatakan kalau nggak direstui, nah udahlah, rusak pasti perkawinan. Cacat kok, nggak ada kayak gitu. Kalau dari Tuhan, pasti berjuanglah. Tunjukkan kau anak Tuhan yang menjalani hubunganmu pun kudus. Itu tanda kau orang berhikmat. Ayo kita dengarkan didikan ayah seperti Salomo mendengarkan Daud. Dan sebagai orang tua, yuk berikan didikan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Jangan memanjakan anak kita. Ini menjadi tugas yang berat juga, terutama kepada saya yang belum memiliki anak juga ya. Teman-teman juga dalam usia muda juga akan menikah. Sebagai orang tua nanti harus mau mendidik anak sesuai dengan kebenaran firman. Karena apa tadi kata Salomo? Dia duanya, karena yang kuberikan ini ilmu yang baik. Apa ilmu yang baik? Bukan hanya sekedar kita meleskan ya, memberikan tambahan les di sekolah, anak kita matematika. Bukan sekedar pengetahuan. Firman Tuhan itu ilmu baik. Kenapa? Memberikan hikmat. Tanda kau anak muda yang berhikmat, kau pasti taat kepada orang tua. Pasti. Tapi bukan berarti hukum perintah nomor 5 itu dikultuskan. Bukan. Ada nomor 1 sampai 4. Taat dulu ke Tuhan, baru ke orang tua. Itu dia. Ya, kita harus mendengarkan dan mentaati perintah orang tua. Yang kedua, ayat 3 dan 4-nya. Lihat ya, ayat 3-nya dulu. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak,
lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Ayat 4-nya apa? Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Coba perhatikan dulu ayat 3. Salomo bilang gini, waktu aku tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal ibuku. Salomo sedang flashback. Dia menjelaskan masa lalunya. Nah, di sini sudah muncul kata ibu, ya. Jadi yang perempuan nggak usah protes sama Salomo, masalahnya didikan seorang ayah. Di sini ada ibu juga, di ayat 3. Dia menjelaskan masa lalu bersama ayah dan ibunya. Siapa ibunya? Seba, ya, pasti ya. Karena yang pertama meninggal, yang kedua lahirlah Salomo. Sewaktu dia menjadi anak yang lemah, di sini terjemahnya kurang tepat karena dalam bahasa aslinya bukan Salomo itu anak lemah berpenyakitan, bukan, tapi anak yang lembut, kecil, belum bisa apa-apa. Ya. Jadi anak yang betul-betul didik dari kecil yang nurut apa kata ayah dan ibunya. Nah, itu maksud Salomo di ayat 3. Ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai lemah dan anak tunggal bagimu, masih kecil, satu-satunya belum bisa apa-apa. Apa yang dilakukan? Ayat 4. Apa yang dilakukan ayahnya Salomo? Ayat 4, perhatikan, garis bawah yang pertama. Aku diajari ayah. Ketika aku masih kecil, belum bisa apa-apa, tinggal di rumah sama ayah dan ibu. Ayat 4-nya, aku diajari ayah. Garis bawah, ini penting. Coba kita kritisi lebih dalam ya. Aku diajari ayah. Siapa ayahnya? Daud. Daud apa pekerjaannya? Raja, nggak main-main tuh. Raja yang paling disegani oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi sampai detik ini, Daud. Bahkan nama gereja kita, pelayanan kita, ministry kita, yayasan kita, Daud. Satu sosok yang sangat berpengaruh pada kita anak-anak muda, Daud. Pekerjaannya apa? Raja. Tapi apa? Aku diajari ayah. Apa poin yang kita dapat juga? Apa yang penting kita kritisi dari kalimat itu, teman? Daud masih punya waktu untuk anaknya. Keren kan? Raja masih sempat mengajar anaknya. Kita, anak-anak muda yang udah kerja, yang udah menonton ini, yang udah kerja, banyak kali alasannya nggak baca Alkitab. Cari ayahku, meeting, sampai jam 8 malam. Apa jabatannya? Ya masih karyawan staff. Banyak kali alasan masih staff, nggak punya waktu untuk Tuhan. Ini Daud, raja, jutaan Israel dipimpinnya, sempat punya waktu untuk Salomo. Aku diajari ayah. Apa yang diajarkan Daud? Kalimat selanjutnya, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Dengar nih perkataanku anakku Salomo, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Garis bawah, berpeganglah pada petunjuk. Petunjuk apa yang diajarkan Daud kepada Salomo? Ya nggak mungkinlah petunjuk dia, petunjuk firman Tuhan. Maka engkau akan hidup. Hidup apa di situ? Ya udah pastilah hidup kekal. Bukan soal ngurusi hidup dunia, bukan soal ngurusi kekayaan istana mereka. Hidup kekal di mata Tuhan. Dengarkan ini, biarlah hatimu. Artinya apa? Bukan hanya masuk sini, tapi masuk sini. Firman Tuhan itu bukan hanya sini, tapi di sini. Biarlah hatimu berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Daud masih punya waktu untuk mengajari Salomo. Salomo yang dalam lemah, masih menjadi anak kecil, menuruti semua petunjuk-petunjuk yang diberikan Daud. Apa itu? Petunjuk firman Tuhan. Itu dia. Biarlah hatimu memegang perkataanku. Jadi Daud bilang, bukan hanya masuk otakmu Salomo, bukan hanya kau dengar apa yang kasih tahu petunjuk untuk Taurat ini, bukan, tapi masuk sampai hati. Makanya harus biasanya berulang. Poin kedua, bagaimana menjadi anak muda yang berhikmat. Lagi-lagi, ini menjadi poin yang sama dalam setiap seri. Mengikuti petunjuk firman Tuhan. Kalau orang tua mengajarkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya mau katakan jangan ikuti. Dengarkan saja, tapi jangan ikuti. Baik to baik. Mengikuti petunjuk firman Tuhan, sebagaimana Daud memberikan petunjuk kepada Salomo. Dan itu bukan hanya masuk kepada otak, akal budi, tapi masuk sampai hati. Itu dia. Mengikuti petunjuk firman Tuhan. Kita harus memiliki waktu untuk membaca Alkitab, kita harus memiliki waktu untuk menggali Alkitab, dan saat kau menikah dan kau saat punya anak, kau diberikan hikmat untuk mendidik anakmu sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Makanya hukum terutama apa?
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, dan akalmu. Kalau hanya sampai sini, nih, kalau hanya sampai akal, kau mempelajari firman Tuhan, kau membaca Alkitab, nah itu yang bisa kau jadi orang liberal, ateis. Karena hanya sampai sini, banyak hal-hal nggak masuk akal di sini. Kalau hanya sampai sini, kau jadi liberal atau ateis. Tapi jangan hanya ini juga, jangan hanya sampai sini juga. Ini nggak dipakai. Artinya apa? Kau buta sama kebenaran Alkitab. Ini ciri-ciri orang Kristen yang selalu bilang apa ini? Allah itu kasih. Iya, iya. Ya betul, Allah itu kasih, Yesus itu maha pemurah, maha pengasih, maha betul. Tapi apa itu kebenaran Alkitab? Enggak. Pakai akal budi. Sediakan waktumu, baca, gali sedalam-dalam, kau akan menemukan hal-hal yang lebih dahsyat. Jadi akal budi, hati harus masuk. Itu mengikuti petunjuk firman Tuhan. Itu tanda kau berhikmat. Saya tidak akan setuju anak muda dikatakan berhikmat kalau hanya tahu Yesus itu maha pengasih, maha pemurah, maha pengampun. Gak sesimpel itulah Alkitab. Buat apa orang sampai mau S3 profesor mau mempelajari Alkitab? Kalau hanya sesimpel itu, apa pendeta buat apa belajar doktrin? Yang penting kasih. Alamak, kau kecilkan segampang itu tentang kekristenan. Enggak lah. Paulus itu orang pintar, orang jenius. Kalau hanya ngomong kasih, suratnya hanya satu. Allah itu kasih, Yesus Kristus kasih, Roh Kudus memberikan kasih. Selesai. Kenapa sampai 13 surat ditulisnya? Karena banyak hal-hal yang luar biasa. Itu mengikuti petunjuk firman Tuhan. Itu tanda kau berhikmat. Anak muda, kau berhikmat bukan karena kau jago di kantor, bukan karena kau pintar di kelas atau di kuliah. Kau pintar karena kau mengikuti petunjuk firman Tuhan. Sama seperti yang saya di pertama Yosua, bertindaklah hati-hati sesuai firman. Itu tanda kau berhikmat. Hikmat itu di atasnya pintar itu. Ya. Banyak orang pintar tapi nggak berhikmat. Anggap ya. Jadi harus mengikuti petunjuk firman Tuhan. Kenapa ada orang sulit mengampuni? Kenapa anak muda gampang labil emosi, nonjok temannya, berantem, tawuran, ngelawan orang tua? Karena nggak mengikuti petunjuk firman. Simple. Mau sesalah apapun orang tua kita, mau segagal apapun dia mendidik kita, mau semiskin apapun keluarga kita, nggak boleh kita melawan orang tua. Kenapa Pak Pendeta? Dia gagal Pak Pendeta. Bahkan dia malas gereja Pak Pendeta. Bapak mama aku malas gereja, nggak pernah bawa penyembahan di rumah, nggak pernah itu nyanyi-nyanyi di rumah, nggak pernah baca Alkitab. Malasan bawa keluar rumah ini enggak. Kenapa? Ada firman yang berkata, hormati orang tuamu, harga mati, jangan apa? Itu tanda kau berhikmat. Kalau yang pintar, dia lari dari rumah karena merasa pintar. Nah, itu bedanya pintar dan berhikmat. Anak muda yang pintar pasti melawan orang tua. Kenapa? Merasa paling benar. Padahal merasa paling benarnya bukan pintar sesuai petunjuk firman Tuhan, karena pintar menurut dia nih, menurut apa yang dibacanya selama ini nih, menurut pengetahuan dia nih. Tapi bersalahan itu sesuai dengan firman Tuhan. Pasti lari itu dari rumah. Anak pintar melawan orang tua, lari, merasa bisa hidup sendiri ya kan? Merasa aku pun bisa cari kerja kok. Alah, apa susah cari duit segitu? Bisa. Tapi anak berhikmat, anak yang dipimpin Roh Kudus, apapun kesalahan orang tua. Poin pertama tadi, kita harus taat dan mendengarkan orang tua. Dengarlah kata Salomo. Itu perintah. Jangan lawan orang tua. Itu tanda berhikmat. Tapi alasannya jelas di poin kedua. Sama seperti Daud memiliki waktu untuk Salomo, padahal dia raja yang sangat sibuk. Dia memberikan petunjuk-petunjuk firman Tuhan agar Salomo mengerti bukan hanya sampai sini, tapi sampai sini. Menempel di hati. Sesuai petunjuk firman Tuhan. Kenapa orang Kristen sulit mengampuni? Kenapa orang Kristen berani mau cerai? Kenapa anak muda berani pacaran beda agama? Kenapa anak muda pacarannya nggak tulus? Karena mereka tidak mengerti dan mengikuti petunjuk firman Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak muda, engkaulah anak-anak muda yang berhikmat. Yakini itu, biarkanlah firman Tuhan menuntun hidupmu. Engkau di keluarga menjadi berkat, di kantor menjadi berkat, di sekolah menjadi berkat. Taati dan dengarkanlah didikan orang tua. Orang tua pesan saya juga harus belajar Alkitab. Yuk, didik anak kita semua dari kebenaran firman Tuhan dan hukum Taurat. Dan ikutilah petunjuk kita dengan hati-hati sesuai yang tertulis dalam firman. Selamat menjadi anak muda yang berhikmat. Lakukan semuanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin.